Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pergantian siang dan malam, bertiupnya angin dari timur ke barat atau dari barat ke timur, semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, karena sesungguhnya nafas yang ada pada setiap diri pribadi adalah pinjaman darinya. Tak lupa pula sekelumit salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, pahlawan yang tak pernah makan bakwan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah saat ini kita hidup dengan tenang tanpa peperangan, kita hidup dengan rukun tanpa pentungan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul tentang Islam dan nasionalisme di era new normal. Hadirin yang dirahmati Allah, virus corona merupakan sebuah virus yang merajalela, menggemparkan dunia dan menjadi topik utama setiap pembicaraan banyak orang di mana-mana. Karena dengan penyebaran yang begitu cepat, sehingga didapatkan angka rata-rata pada periode 1 hingga 27 Juni 2020, terdapat 4.700 orang meninggal dunia dalam satu hari. Itu artinya ada 196 orang meninggal dunia dalam 1 jam. Sedangkan dalam 18 detik ada 1 orang meninggal dunia. Hadirin, selain dilihat dari laman Worldometer pada tanggal 10 November 2020, terdapat total kasus COVID-19 yang ada di dunia terdapat 51,2 juta kasus. Dari jumlah tersebut terdapat 36 juta kasus pasien yang telah sembuh dan 1,2 juta pasien yang meninggal dunia. Nauzubillahi min zalik. Hadirin, virus ini merupakan sebuah cobaan bagi seluruh umat manusia. Maka marilah kita lalui cobaan itu dengan penuh kesabaran dan ketabahan, karena sejatinya Allah akan memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Ingat, setiap cobaan yang ada pasti akan ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuqna ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umattihu qalilan thumma adatarrahu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman dan sentosa, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada seluruh penduduknya yang diantara mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku akan berikan kesenangan yang sementara, kemudian akan aku paksakan mereka untuk merasakan siksaan neraka. Sesungguhnya itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keamanan dan kenyamanan umatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala aspek kehidupan kepada seluruh umat manusia. Kita sebagai umat Islam, apalagi penganut paham Ahlus Sunnah wal
wal jamaah. Seharusnya tak perlu kita risaukan akan hal itu. Cukuplah kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa wabah ini berasal dari Sang Maha Penguasa, Sang Pencipta dunia beserta isinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai agama yang mendamaikan pastilah akan memberikan ketenangan kepada seluruh penganutnya. Dan ketenangan itu terasa di hati dan pikiran, apalagi mereka yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, wabah ini berada di era globalisasi dan kemajuan teknologi, sehingga seluruh umat manusia dapat memperoleh solusi dari kemajuan yang ada, terutama kemajuan teknologi. Keselarasan Islam dan bangsa ini bagaikan jiwa dan raga yang tak ada satupun yang bisa memisahkan antara keduanya. Inilah yang menyebabkan timbulnya rasa nasionalisme kepada seluruh bangsa Indonesia, rasa cinta terhadap negeri, hubbul watan. Hal ini tertulis di dalam tafsir Ar-Ruh Al-Bayan, hubbul watan minal iman. Sesungguhnya cinta terhadap negeri adalah sebagian dari iman. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah mengapa pentingnya Islam, ihsan dan iman di dalam diri setiap manusia. Hal ini akan menimbulkan rasa kecintaannya terhadap bangsa dan negara, yaitu bangsa Indonesia. Masyarakat sehat, Indonesia maju. Hadirin, begitu banyak kata demi kata yang telah saya lontarkan, kalimat demi kalimat yang telah saya sampaikan. Kekurangan adalah sesuatu yang pasti, karena sesungguhnya sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.